kamu akan tetap bisa nanti diatasi gitu. Seperti contoh lah kalau ini mungkin ini ya out of dari yang Lovina tanyakan dulu, mungkin saya bercerita sedikit misalnya kayak ini, orang yang punya bisnis buah ya, mungkin kamu lihat kan ya, bisnis buah atau sayur itu kan, buah sayur itu mungkin hanya tahannya kan beberapa hari ya ya, jadi eh, ketika misalnya kayak buah, nanti buah nggak ada yang beli, gimana dong gitu kan ya, nanti dia busuk gimana dong, sayur juga gitu, kalau udah layu kan biasanya konsumen udah nggak mau. Nah artinya dia harus nanti merancang suatu strategi gimana caranya ini tetap berjalan. Nah itu saya pernah melihat, mungkin kamu pun seperti itu, mungkin ada yang pernah jalan-jalan di Transmart mungkin ya, itu saya melihat salah satu strategi gitunya ketika kamu berhadapan dengan seperti tadi ya, buah atau sayur yang gini, akhirnya dia diolah. Nah jadi misalnya kayak buah yang kan, buah busuk itu kan, pembusukan nggak langsung semuanya kan ya, pembusukan pasti ada proses, tapi ketika misalnya buah udah busuk sedikit biasanya konsumen kan udah nggak mau ya. Nah tapi sebenarnya kamu kayak bisa membuang bagian yang busuk itu, yang lainnya masih bisa diolah. Jadi contohnya kayak seperti buah-buah, saya pernah lihat gitu ya, mungkin kamu kalau di departemen store ya, atau ada di toko buah lainnya yang akhirnya dia mengolahnya jadi rujak gitu. Atau kalau misalnya kayak sayuran ya, yang aduh ini udah layu, akhirnya dia dimasak sayuran itu, jadi yang dijual adalah dalam bentuk sayur matang seperti itu ya. Jadi kalau tadi misalnya Bu, bagaimana cara kita mengetahui masa expired? Nah kalau kamu misalnya menjalankan bisnis makanan, tentu saja nanti di dalamnya kamu harus mempelajari ya gimana caranya. Nah ini walaupun ini nanti akan lebih banyak kita bicarakan ya di salah satu ini biokimia pangan juga Lovina gitu ya. Nah tapi itu nanti juga kita bisa mempertimbangkan tentang bagaimana ketahanan bahan pangan kamu itu gitu, atau bagaimana caranya kita memperpanjang umur dari bahan pangan kamu itu. Seperti misalnya kan biasanya kalau makan itu misalnya gimana caranya kita agar dia tidak terkontaminasi dengan jamur gitu ya, akhirnya dia lebih lama jamuran. Misalnya kita perlu ada teknik steril apa nih gitu. Seperti itu sih Lovina gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya dari kitanya yang Bu, aku nggak punya pengetahuan di situ loh Bu gitu ya. Misalnya aku pengen nih membuat suatu produk, tapi gimana caranya kita untuk menentukannya? Itu berarti kitanya pun gitu ya harus mencari tahu. Atau kalau misalnya kita dirasa, wah aku nggak yakin nih bagaimana caranya. Nah kita bisa, yang namanya bisnis ketika kamu mungkin tidak bisa melakukan itu secara sendirian, itu kamu nanti bisa untuk menggayat partner gitu ya, menggayat partner bisnis kamu gitu ya. Akhirnya misalnya, oh aku punya teman nih misalnya di teknologi pangan, dia bisa tuh untuk menghitung waktu simpan bahan pangan sekian gitu ya, faktor apa saja. Nah itu mungkin bisa nanti kamu manfaatkan di situ. Seperti itu Lovina. Baik Bu, terima kasih. Oke, mungkin nggak menjawab ininya ya, Lovina ya, tergantung tadi bahan pangannya seperti apa ya, kalau mau menentukan waktu expirednya. Nah, mungkin ada lagi selain Lovina? Darwin. Oh, ada Darwin, silakan Darwin. Bu mau nanya Bu. Silakan. Bu, apabila kan kita memiliki usaha tuh, terus kan ada kan setiap orang kan memiliki tingkat pola pikir atau kecerdasan yang berbeda nih. Nah, terus apabila Bu ada suatu pengusaha yang menggunakan pola pikirnya tapi salah gitu, misalnya dia menggunakan cara curang atau cara liciknya gitu supaya usahanya itu bisa tetap maju, itu masuk ke strength atau ke opportunity? Oke, terima kasih. Ini agak ini ya si Darwin ya. Terima kasih Darwin ya ininya. Ya unik sih ya, karena memang dalam bisnis kadang kita akhirnya menemukan pelaku bisnis yang akhirnya curang ya. Mungkin di sisi dia gitu ya, pelaku bisnis itu ketika dia aku punya cara ini nih gitu ya. Itu mungkin di sisi dianya itu adalah suatu kelebihan ya. Misalnya dia bisa tuh ya misalnya ya, kan salah satu kecurangan itu contohnya sekarang isu yang beredar kemarin kan yang lagi hype banget itu yang minyak ya. Ada beberapa pengusaha yang akhirnya menimbun minyak. Itu kan sebenarnya salah satu itu curang kan ya, salah satu dalam tanda kutip ya, dia merugikan pebisnis lain atau ya konsumen lain gitu ya. Nah mungkin dianya dia bisa
menjadikan itu wah itu kelebihan aku. Tetapi mungkin ya di sini kan ibu lagi-lagi mengingatkan ini Darwin ini banget ya. Ya kalau misalnya dirasa gini aja deh nak, ketika kamu berbisnis ini mungkin karena ibu juga lurus-lurus aja gitu ya. Ya ketika kamu bisnis ya kamu niatkan di awal itu apa goals kamu. Jadi sebenarnya ketika kita membuka suatu usaha, tapi beda-beda sih ya. Lagi-lagi setiap orang itu punya pandangan berbeda-beda. Tetapi ibu ingin menanamkan di kalian adalah goals kamu itu ketika dia melakukan bisnis itu cuan emang ya. Jadi wah ini gimana nih cara menghasilkan uang gitu kan ya. Nah tetapi mungkin kamu juga harus melandasinya dengan misalnya apa sih kebermanfaatan dari bisnis kamu gitu. Jadi nilai-nilai kebaikan apa yang bisa kamu tanamkan dari bisnis yang kamu jalankan gitu. Jadi sekali kamu sudah meracuni bisnis kamu dengan hal yang negatif gitu ya, ya lagi-lagi kan namanya kadang kan orang bilang gitu wah nanti bisnisnya nggak berkah gitu ya atau seperti apa gitu. Pasti nanti tadi lah di awal kan ibu sudah menampilkan video tentang kebaikan ya. Kalau kebaikan aja bisa dibalas dengan Tuhan dengan cara apapun itu gitu ya, apalagi kejahatan gitu ya. Nah ya jadi ya mungkin Darwin itu untuk si individu tersebut ketika menganalisis SWOT-nya itu bisa menjadi kekuatan dari diri dianya. Nah, tetapi misalnya kita yang melakukan bisnis, kita juga melihat oh jangan-jangan kompetitor aku nanti dia melakukan hal curang. Nah, itu bisa jadi nanti masuknya ke trade gitu. Jadi bergantung nanti itu itunya ya ditempatkannya kita sebagai siapa gitu. Kalau misalnya kita sebagai pelaku bisnis, terus kita melihat oh ada nih orang lain yang berbuat curang gitu kan ya. Nah, itu berarti menjadi threat kan, hambatan untuk kita. Nah, akhirnya kita nanti akan merumuskan bagaimana strategi gitu nih kalau kira-kira kita akan menemukan hambatan itu di masa yang akan datang. Seperti itu Darwin. Atau mungkin Bu Cip bisa menanggapi Bu Cip. Ini tadi pandangan saya. Bentar Bu. Iya. Darwin. Siapa? Wahyu atau Darwin masih? Gimana Darwin tadi ya? Gimana Darwin? Kalau dia misalnya menganggap itu opportunity Bu, kayak misalnya dia Bu mikir gini, kayak ini bisnis aku kok tiba-tiba menurun ya, kira-kira apa yang aku lakukan supaya ini ku naik ya, kayak karena itu Bu di bagian opportunity kan ada bagaimana perkembangan komunikasi. Iya. Nah, betul. apabila dia kayak menjatuhkan si kompetitor itu Bu, kayak misalnya memfitnah atau membuat kayak misalnya dia apalah Bu gitu ya supaya itu jatuh kan. Itu kan juga termasuk ke opportunity yang dia punya gitu kan ya ininya ya. Oke, mungkin Bu Cip tadi monggo Bu. Saya persilakan untuk menanggapi ini Bu. Terima kasih. Baik Darwin, ya satu pemikiran tentang ini ya. Tadi sudah Bu Ayu katakan bahwa itu adalah suatu kita lihat dari sisi kita ya. Apa yang dilakukan orang lain itu adalah suatu ancaman. Artinya ancaman terhadap usaha kita. Namun kita bisa memanfaatkan ancaman tadi atau mengubah ancaman tadi menjadi tantangan gitu ya. Nah, di sini tantangan itu kita jawab dengan cara seperti apa? Caranya tentu harus yang baik ya, harus yang etis gitu ya. Apa yang dikatakan etis? Ya bukan dengan cara-cara menjatuhkan atau bukan dengan cara-cara yang pada dasarnya itu tidak baik, karena yang tidak baik di dalam suatu usaha itu nantinya akan menjadi ancaman bagi usaha kita. Itu mula-mula mungkin kelihatan ya laku bagus gitu dengan adanya satu trik-trik yang tidak baik tadi, akan tetapi satu saat itu akan ketahuan dan kemudian itu akan menjadi sesuatu yang akhirnya membuat bisnis kita terpuruk gitu ya. Ini kan sering kita lihat. Nanti kita lihat beberapa hal yang dialami oleh pengusaha-pengusaha itu. Jadi perhatikan dengan baik bahwa ancaman yang kita lihat dari kesuksesan orang lain yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik itu bisa kita jadikan tantangan yang membuat kita berpikir bagaimana mengatasi tantangan tadi, menghadapi ancaman tadi, agar usaha kita itu berubah menjadi sesuatu yang ada nilai-nilai barunya yang menyebabkan orang atau konsumen berpaling kepada
usaha kita gitu ya, apa yang kita hasilkan. Jadi itu artinya kita akan keluar dari zona nyaman kita, kemudian kita melakukan perubahan, dan ya inovasi yang kita lakukan itu akan menjadi suatu opportunity untuk perkembangan bisnis kita. Nah, itu menurut pendapat saya demikian. Jadi hadapi tantangan itu bukan dengan kemarahan, ya hadapi ancaman itu bukan dengan kemarahan, akan tetapi dengan pikiran yang jernih, yang menganggap ancaman tadi menjadi suatu tantangan. Tantangan tadi membuat kita bangkit begitu ya, bangkit keluar dari zona nyaman. Kita udah santai-santai, bisnis kita sudah jalan begitu. Kita berada di zona nyaman. Nah, berada di zona nyaman itu jangan lama-lama karena kita nanti akan tertinggal ya. Nanti baru sadar ketika usaha orang lain itu melejit. Wah, kok tiba-tiba usaha kita jadi kalah begitu ya, karena kita terlalu terlena di zona nyaman kita ya. Nah, itu menurut saya hal-hal seperti itu mesti kita amati sebagai pengusaha. Pengusaha itu bisa besar, bisa kecil, bisa mikro, bisa menengah. Nah, itu sekali lagi melihat apa yang terjadi di sekitar itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan berkala ya. Jadi analisis SWOT ini dilakukan berkala supaya kita tidak tertinggal dan kemudian sudah kadung atau sudah terlanjur sulit untuk bangkit lagi gitu ya. Terima kasih Bu Ayu. Oke, terima kasih Bu Cip. Bagaimana Darwin ya? Jadi itulah ya Darwin ya. Kalau bisa kita tetap yang kita lakukan, kita ngambil berkahnya aja deh Darwin. Karena ya mungkin awalnya kita merasa enak dengan wah gila ini adalah suatu opportunity nih untuk bisnis saya nih gitu ya. Tapi benar tadi yang dikatakan Bu Cip gitu ya. Nanti kan itu mungkin saja bisa jadi ancaman ketika misalnya kecurangan kamu tetap ungkap gitu ya. Ya kayak yang sekarang lah ya, mungkin kamu ngikutin juga beritanya ya tentang kemarin itu ada beberapa yang disebut tanda kutip crazy rich mana gitu ya, yang akhirnya terungkap ya dia kan waktu itu bisnisnya apa sih seperti di saham gitu ya nak ya, bisnis kripto iya. Binomo kripto. Nah, seperti itu ya Bu Cip ya, mungkin di awalnya tidak terungkap ya, dia menikmati hasil dari yang dirasa wah ini bisnis saya nih, tapi kan akhirnya ketika terungkap itu jadi merugikan. Seperti itu ya Bu Cip ya. Iya betul. Oke, gimana Darwin bisa menjawab Win? Bisa Bu, makasih buat jawaban Bu. Saya nanya tadi Bu karena saya bukan mau begitu tapi ya untuk memutar pikiran teman-teman yang lain juga Bu. Mau bangun bisnis itu ya terima syukurnya apa adanya, ikuti pasang solusinya. Iya betul Darwin. Oke, terima kasih Darwin. Ini saya jarang-jarang loh dengar Darwin bersuara loh ya. Suatu apresiasi nih. Darwin besok-besok lebih bersuara lagi Win. Ternyata apa yang pendapat kamu yang kamu ungkapkan gitu ya, itu ternyata jadi satu hal yang wah iya juga ya gitu. Karena Darwin nanya nih gitu ya, akhirnya terbukalah pikiran-pikiran seperti itu. Terima kasih ya Darwin ya. Besok-besok jangan ragu untuk nanya ya. Iya Bu, terima kasih juga Bu atas jawabannya Bu. Oke. Tadi ada Wahyu ya. Nah, ada Wahyu ya, Wahyu Kertika, betul. Tadi sepertinya ada Resen. Silakan Wahyu. Iya Bu, izin bertanya Bu. Ketika ada suatu bisnis Bu, kemudian kita sudah menganalisis di mana bisnis tersebut lagi kondisi lingkungannya atau eksternalnya itu lagi memburuk Bu. Kemudian kita menganalisis SWOT dan ternyata ditemukan bahwa kelemahan dan ancamannya itu lebih besar daripada peluang dan kekuatannya Bu. Nah kalau ada kasus yang seperti itu Bu, bagaimana Bu caranya kita itu memperkecil daripada kelemahan atau ancaman yang ada Bu, karena memang di situ memang ancaman dan kelemahannya tuh sudah lebih besar Bu daripada kekuatan dan peluangnya Bu. Dan apakah itu termasuk pada bisnis yang sudah sehat Bu, dalam artian bisnis yang OTW untuk gulung tikar seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Wahyu. Tapi mungkin sebelum Wahyu ini ya, mungkin saya ke sini dulu Wahyu, nanti kita akan lihat ya strategi seperti apa yang dirumuskan. Jadi tadi ya dalam analisis SWOT gitu ya, kita kan nanti akan mendapatkan dua faktor. Nah, ada yang disebut faktor internal sama eksternal ya. Faktor internal itu artinya dia yang datangnya gitu ya dari dalam
bisnis itu sendiri. Ya seperti tadi ya, bagaimana kekuatan, kelemahan gitu ya. Sementara faktor eksternalnya itu nanti kita biasanya akan temukan dari lingkungan sekitar dari bisnis kita ya, seperti peluang dan ancaman. Nah, nanti kita akhirnya gitu ya, analisis SWOT itu akan bisa, nah di sini mungkin ya, akan kita bisa nanti dapatkan suatu strategi. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya ya, kita bisa menggunakan strategi SO ya, ibaratnya ya, strategi kekuatan dan peluang gitu ya. Jadi strategi ini gitu ya, kita bisa gunakan di mana kita memanfaatkan kekuatan yang dimiliki gitu ya, untuk memanfaatkan peluang yang kita hadapi di masa yang akan datang ya. Nah, kemudian nanti ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan nih. Misalnya strategi WO ya. WO itu artinya apa? Kita menghilangkan gitu ya kelemahan yang dimiliki oleh bisnis kita gitu ya, dan memanfaatkan peluang yang ada. Ya, artinya kita udah menganalisis gitu ya. Oh, ini kelemahannya ini gitu. Berarti artinya kita nanti bisa menggunakan strategi WO gitu, untuk menghilangkan, oh ini kelemahan yang bagian ini rasanya bisa deh aku eliminasi. Kemudian kamu memanfaatkan opportunity apa yang akan bisa kamu gali gitu ya terhadap bisnis kamu. Nah, ada juga nanti kita menggunakan strategi ST ya. ST itu artinya adalah kamu menggunakan kekuatan kamu gitu ya, untuk menghindarkan threat gitu ya, ancaman gitu ya, yang mungkin akan kita hadapi gitu ya. Atau yang terakhir itu ada strategi WT gitu ya, kamu meminimalkan W gitu ya. Jadi kan bisa jadi tadi threat, ancaman kita itu dapat datangnya di kelemahannya gitu kan ya. Artinya kamu bisa menggunakan strategi ini, oh kamu minimalisir tuh kelemahan-kelemahan kamu itu untuk menghindarkan threat-nya seperti itu. Nah, sehingga nanti ketika gitu ya, kamu menggunakan strategi WO, ST, WT gitu ya, itu untuk akhirnya nanti kamu mendapatkan suatu rumusan gitu ya. Ya seperti tadi, kayak misalnya Wahyu dia dapat kondisi di mana, Bu ini kok kayaknya kekuatan saya itu udah udah ini deh Bu, udah nggak bisa tuh untuk menghadapi kelemahan atau threat gitu ya, atau opportunity-nya udah tidak ada gitu ya, ibaratnya seperti itu. Nah, coba kamu lakukan dulu strategi ini. Jadi misalnya kayak tadi, oh bisa jadi threat yang kita hadapi gitu kan ya, itu dari kelemahan-kelemahan yang bisnis kita punya gitu ya. Nah, jadi gimana caranya kamu meminimalisir kelemahan tersebut gitu ya. Atau kamu aku lebih akan menonjolkan peluang yang bisa aku gali tuh di masa yang akan datang dengan cara, aku coba mengeliminasi gitu kan ya, sisi kelemahan dari bisnis aku gitu ya. Nah, atau tadi seandainya kamu masih punya kekuatan kelebihan-kelebihan dari bisnis kamu itu masih bisa untuk menghindarkan dia dari treatment atau dari ancaman threat ya yang ada di luar gitu ya. Nah, itu bisa kamu gunakan di situ. Nah, tetapi kalau misalnya nanti ternyata kamu menggunakan strategi SO gitu ya. Nah, strategi SO itu nanti bisa kita manfaatkan untuk ini ya, untuk perluasan bisnis kamu gitu ya. Kalau misalnya wah aku udah punya nih kekuatan aku ini gitu ya. Oh, dengan kekuatan tersebut aku bisa memanfaatkan peluang ini gitu ya. Nah, artinya kamu nanti bisa menggunakan strategi itu sebagai perluasan dari bisnis kamu. Nah, dia menanggapi, Bu, bagaimana Bu kalau misalnya ada bisnis saya itu kok rasanya kelemahannya banyak ya, opportunity-nya sudah ndak ada, misalnya kayak gitu ya. Ini kayaknya udah pesimis banget jadi pebisnis nih si Wahyu ya. Terus misalnya ancamannya kok rasanya banyak ya, coba kamu dilihat dulu gitu ya. Kira-kira kamu bisa nggak menggunakan strategi-strategi ini untuk meminimalisir gitu ya. Akhirnya misalnya dengan kamu menghilangkan beberapa ancaman, meminimalkan beberapa kelemahan gitu ya, akhirnya kekuatan dari bisnis kamu itu sudah bangkit lagi gitu. Jadi kamu bisa nanti merumuskan itu. Kalau misalnya tapi mungkin ini ya harus emang benar-benar dilihat tuh seberapa terancamnya bisnis kamu. Tapi kalau misalnya udah emang opportunity-nya udah tidak ada ya, ibaratnya dia udah gini, mungkin sebenarnya suatu bisnis ketika dia melakukan analisis SWOT itu dia berkala, seperti yang Bu Cip katakan kan ya, itu rasanya dia bisa segera tanggap gitu ya, apa sih yang salah dengan bisnis saya gitu
ya, karena dia misalnya melakukan analisis SWOT-nya berkala. Jadi kalau misalnya tadi sudah kronis ya ibaratnya, itu biasanya salah satu mungkin ya faktor penyebabnya itu adalah dia mungkin tidak melakukan analisis SWOT itu secara teratur mungkin ya gitu, atau dia baru menyadari itu semua gitu ya, itu ketika semuanya sudah terlanjur parah seperti itu sih ya Wahyu ya. Tapi rasanya ketika kamu akhirnya bisa secara berkala itu sebelum akhirnya menjadi seperti bola salju gitu ya, sesuatu yang besar yang akhirnya mengancam bisnis kamu untuk, gulung tikar, itu sebaiknya sih kita harus bisa ini. Tapi kalau menanggapi yang tadi mungkin saya minta bantuan Bu Cip, apakah itu bisa dikatakan udah meranah ke bisnis yang jadi enggak sehat tuh Bu Cip, udah ini. Silakan Bu Cip. Iya. Ya, pada dasarnya yang bisnis sehat itu tentu saja bisnis yang tidak merugikan orang lain. Kemudian bisnis itu memperhatikan etika lah, etika secara umum ya, etika secara umum, dan tentu ada etika bisnis juga. Lalu yang kedua, mungkin suatu bisnis itu diawali dengan penggunaan dana yang luar biasa besar yang istilahnya membakar uang, yang itu dimaksudkan untuk promosi agar ada kesempatan bagi orang-orang itu untuk mencicipi bagaimana jasa misalnya yang diperoleh ketika kita konsumen itu berhubungan dengan kita. Contoh. Sekarang ini yang sedang ramai itu Grab ya. Grab itu sedang jor-joran bakar uang dengan cara promosi segala macamnya, itu ada diskon lah, ada hadiah lah, ada segala sesuatu yang menyebabkan orang itu beralih ke Grab. Nah, ketika itu bisnis tadi adalah bisnis yang masih merugi. Akan tetapi pada satu saat ketika nanti para pelanggan ini sudah ada ketergantungan terhadap Grab misalnya, maka Grab ini mulai menghilangkan hadiah-hadiah tadi, menghilangkan masa-masa promosinya, dan mulai menaikkan harga sesuai dengan harga normalnya. Nah, itu satu proses yang dialami oleh suatu bisnis. Nah, tadi yang Wahyu tadi sampaikan ya, pada dasarnya kita perhatikan itu sajalah, bahwa ada masa-masa di mana bisnis itu di awal merugi, tapi tujuan ke belakangnya itu tentu saja akan beruntung. Contohnya yang sudah mencapai keadaan tersebut adalah Gojek ya. Gojek yang sekarang berafiliasi dengan Tokopedia, jadi Goto. Nah, ini salah satu contoh. Di mana ini sudah sekarang mau dapat predikatnya unicorn ya, kalau tidak salah itu sudah ke arah sana. Nah, sementara Grab tadi itu sekarang ini sudah 2 tahun dalam keadaan merugi begitu. Yang meruginya itu sedunia ya, itu sampai dengan berapa triliun gitu, 50 triliunan. Nah, ini sesuatu yang kita perlu ketahui, dalam bisnis bisa terjadi seperti itu. Tapi itu bisnis yang dijalankan memang sudah strategi pasarnya, dia buat sedemikian strategi bisnisnya seperti itu ya. Saya ingin kalian lihat yang belakangan ini yang tadi Bu Ayu sampaikan, bisnis ini online, jadi bisnis yang berdasarkan IT begitu ya. Lalu uangnya itu adalah uang virtual yang dalam istilahnya itu kripto gitu ya. Lalu Bitcoin, kripto, terus ada istilah yang lain lagi, binomo. Nah, itu kan sesuatu yang awam mungkin tidak begitu mengetahui dengan baik, tetapi kemudian kecurangan tadi dilakukan oleh pelaku yang disebut sebagai afiliator itu ya. Afiliator sama satu lagi itu bukan aligator, tapi apa tuh Bu? Lupa, saya tiba-tiba lupa. Itu yang mempromosikan seolah-olah itu bisnis yang betul-betul menguntungkan, uang itu bisa menghasilkan istilahnya
menghasilkan pemasukan yang lebih besar begitu dibandingkan kalau dititipkan di bisnis yang lain misalnya ya, di bisnis saham seperti itu. Nah, apa yang terjadi di sini, apa yang disampaikan tadi tidak sesuai dengan kenyataan karena ternyata semuanya itu dibalik semua yang diiklankan itu ternyata judi sifatnya, yang kemudian pada satu saat pada awalnya itu uang dipermudah lah bagi orang itu untuk mendapatkan, bagi si peserta itu untuk mendapatkan untung. Tetapi pada akhirnya nanti ada masanya di mana kemudian uang itu tidak lagi masuk dan akhirnya bahkan ditarik pun tidak bisa. Nah itu karena apa? Ya karena sebetulnya uang tadi sudah pergi ke tempat yang lain, sementara uang yang masuk sudah demikian banyak. Nah ini kita lihat ada artis-artis yang terlibat banyak. Karena apa? Karena mereka menggunakan artis karena artis itu orang ternama dan kemudian mendapatkan kepercayaan. Nah ini yang kita harus hati-hati di dalam bisnis. Jadi kita yang saya katakan tadi harus tetap mempunyai etika bisnis ini diperhatikan agar tidak terjadi penipuan. Kita menipu ya sebagai pelaku bisnis, kemudian sebagai peserta kita tidak ditipu ketika kita tahu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan. Saya kira itu yang saya perlu ingatkan kepada kita semua, bahwa di dalam berbisnis yang sekarang ini kita sedang diskusikan, kita sedang bicarakan, itu adalah bisnis yang mempunyai etika atau yang berpegang pada etika bisnis yang baik. Itu ya, jadi kita belajar secara keilmuan itu apa saja yang harus kita pelajari, yang harus kita siapkan. Nah, dari situ maka kita akan ya insya Allah ke depannya dalam melaksanakan bisnis itu akan menjalankan bisnis dengan etika-etika yang baik ya. Yang Bu Ayu sudah contohkan bisnis yang Bu Ayu lakukan, itu kan juga suatu bisnis yang dilakukan dengan etika, selain etika untuk dunia pendidikannya juga untuk dunia bisnisnya. Saya kira dari saya itu Bu Ayu, mangga. Oke, gimana Wahyu? Bisa di ini? Bisa Bu, berarti walaupun banyak kelemahan sama ancamannya, berarti bukan berarti gurung tikar ya Bu, tapi itu bisa dijadikan untuk strategi ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Betul. Oke, jadi nanti kamu tinggal dilihat nih, apa ya, kan sebenarnya kan analisis SWOT itu nanti pada akhirnya kamu merumuskan strategi gitu kan ya, gimana caranya kamu akhirnya mendapatkan rumusan yang pas gitu ya untuk akhirnya mengembangkan bisnis kamu seperti itu. Nah, mungkin ini sekarang jam 9:13. Nah, ini saya pengen, ini mungkin kalian sudah tidak asing lah ya dengan berapa bisnis yang saya tampilkan di sini. MS Glow ini yang lagi lumayan hype juga ya. Starbucks ini udah lama tapi rasanya sampai sekarang pun dia masih masih kita dengar suaranya gitu ya. Shopee Food juga merupakan salah satu bisnis yang sekarang sedang hype juga nih. Nah, Ruang Guru juga tadi sudah kita rasanya ini sedikit bercerita tentang Ruang Guru karena ini agak ini juga ya, karena saya pengalaman Ruang Guru itu ketika pertama kali dulu ya Belva Devara ya itu membuat Ruang Guru. Saya masih ingat tuh, ketika itu saya masih mahasiswa S2 2014, itu saya mendaftar sebagai guru di Ruang Guru gitu ya. Jadi waktu itu dia konsepnya Ruang Guru itu bukan seperti saat ini ya, ya. Jadi dia hanya suatu platform di mana di situ adalah tempat bertemunya antara guru privat dengan murid gitu. Jadi murid yang pengen nyari guru privat gitu ya, tinggal dimasukkan aja dia ada di wilayah mana. Kemudian nanti ada misalnya dia butuh guru privat kimia, muncullah profil beberapa guru gitu ya. Kemudian dia memilih itu, akhirnya kemudian nanti dihubungkan. Nah dulu Ruang Guru masih seperti itu ya. Jadi saya merupakan salah satu guru yang ada di Ruang Guru, sampai sekarang masih ada tuh email masuk kalau ada pelatihan untuk peningkatan kualitas guru gitu segala macam. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang kan Ruang Guru sudah menjadi platform yang besar ya, dengan dia juga sudah berinovasi menjadi sebagaimana
yang kita tahu sekarang. Nah, ini saya ingin kita mungkin saya beri waktu gitu ya nanti beberapa ini di antara kalian nanti memilih ini ya mau MS Glow, Starbucks, Shopee Food atau Ruang Guru. Nah, jadi tugas kalian adalah ini saat ini juga enak ya. Jadi kalian silakan pilih salah satu bisnis yang tertera di layar kamu. Kemudian kamu coba lakukan analisis SWOT-nya, nak. Jadi misalnya, aku mau menganalisis MS Glow lah, Bu, gitu ya. Nah, nanti kamu coba gali gitu ya, apa ya kekuatan dari bisnis tersebut, kelemahannya apa gitu ya. Walaupun ini sebenarnya bisnis orang gitu ya, tapi cobalah kita nanti belajar menganalisisnya ya. Kemudian peluang apa yang nanti bisa bisnis tersebut dapatkan gitu ya. Kemudian threat apa sih, ancaman apa yang kira-kira bisa mengancam bisnis tersebut ya. Jadi salah satu di antara jadi ini sekian banyak mahasiswa, masing-masing mahasiswa silakan memilih salah satu aja, nak. Kamu ingin menganalisis yang mana? Ya. MS Glow itu yang ini ya, kosmetik ya? Iya betul, Bu. Itu Maharani Kumala dan Sandi. Ya. Juragan 99. Ya, ini kan lagi hype sekali tuh ya. Sebenarnya ada lagi sih ininya, tapi saya di sini MS Glow aja coba yang ditampilkan. Coba ya, nak, salah satu kalian nanti memilih salah satu di antara yang tertera di sini untuk kalian coba analisis SWOT-nya. Ya. Saya beri waktu sampai jam berapa nih? 9.25 9 menit. Cukup lah rasanya ya. Jadi mungkin silakan saya beri kesempatan kalian coba analisis SWOT-nya. Nah, nanti mungkin coba akan kita dengarkan pendapat kalian satu-satu. Monggo. Udah cukup jelas kan ya perintahnya? Ini sekarang juga kamu lakukan, ambil penanya gitu ya. Kemudian di buku tulis masing-masing silakan kalian coba analisis SWOT-nya. Oke, mungkin sembari menunggu Bu Cip dan Pak Alvin, saya punten izin ke toilet sebentar ya, Bu Cip, Pak Alvin. Oke, ini untuk membantu memudahkan, barangkali ada yang ingin bertanya dulu strateginya bagaimana untuk menyelesaikan tugas dari Bu Ayu ini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Tidak ada masalah. Oke, kalau tidak ada masalah, bagus. Ada